Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Fitri Amalia dengan NIM 23000003057, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membuat video tugas UAS dengan tema membaca cepat, yaitu membaca cerpen dengan judul Ruang Hening. Ruang Hening ini karya Filzah Kaisani dan diterbitkan pada 17 September 2023. Di sini saya akan memberi waktu seberapa lamanya saya membaca cerpen ini. Saya akan memulainya sekarang. Ruang hening. Menjadi mahasiswa semester akhir merupakan sebuah fase terberat bagi beberapa orang, termasuk aku. Menjadi anak pertama perempuan juga bukanlah hal yang mudah. Berbagai ekspektasi orang tua menjadi beban tersendiri untukku. Aku takut mengecewakan mereka. Aku takut tidak bisa membuat mereka bangga. Aku dituntut harus bisa mandiri, melakukan apapun sendiri. Saat usiaku mulai masuki kepala 2, disinilah semuanya bermula. Saat ini, aku tengah duduk di ruang keluarga bersama kedua orang tua dan juga adikku. Lalu tiba-tiba mamaku bertanya, "Kamu kapan lulusnya?" Dan aku menjawab, "Doakan aja, Ma, secepatnya. Mama harap kamu bisa cepat selesai, terus lanjut cari kerja," ucap mama lagi. Aku hanya mengangguk sebagai jawabannya. Jujur, aku sebenarnya tidak nyaman dengan situasi seperti ini, dengan pertanyaan yang sama dan sudah berulang kali ditanyakan. Aku melangkah masuk ke kamarku. Sebelum itu, aku meminta izin ke orang tuaku agar tidak menggangguku dulu, karena aku ingin fokus mengerjakan skripsi di kamar dengan tenang. Sebenarnya, hari ini bertepatan dengan wisuda ke-80 di kampusku. Beberapa teman seangkatanku sudah ada yang lulus dan wisuda hari ini. Jujur, aku iri dan tidak sanggup untuk sekedar menghadiri dan mengucapkan selamat kepada mereka. Aku tahu bahwa proses setiap orang berbeda-beda. Aku sudah berdamai dengan kenyataan itu. Hanya saja, terkadang orang-orang di sekitarku tidak memahami hal itu, dan mereka terlalu berekspektasi tinggi pada diriku. Aku menatap laptopku yang menyala. Tatapanku mengarah pada skripsi yang tak kunjung selesai karena ada beberapa kendala yang membuatku sulit menyelesaikannya. Pikiranku berkelana jauh. Pikiranku bak benang kusut yang sulit untuk diurai. Overthinking dimulai. Di sudut ruang kamarku yang gelap ini, aku banyak merenung dan berakhir dengan menyalahkan diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan seperti, mengapa aku tidak bisa seperti mereka? Mengapa prosesku tidak semulus mereka? Terus muncul di kepalaku, namun segera aku tepis. Semenjak memasuki semester akhir ini, aku sering merasakan stres, jam tidur yang berantakan, insomnia setiap malam karena overthinking. Aku juga kehilangan motivasi dan semangat. Bahkan dinding di kamarku menjadi saksi bisu bagaimana gelisahnya diriku memikirkan masa depan. Aku yakin, bukan saja aku yang merasakan hal ini. Banyak mahasiswa semester akhir di luar sana yang juga merasakan hal yang sama denganku. Dulu saat awal masuk kuliah, aku termasuk mahasiswa yang aktif dan kritis. Bahkan aku juga aktif di beberapa organisasi intra sekolah. Aku merasa diriku yang sekarang berbeda dengan diriku yang dulu. Dulu aku adalah anak yang ambis, indeks prestasiku di atas 3,5, bahkan ada yang 4. Tetapi sekarang, seperti tak ada gairah untuk menyelesaikan apa yang sudah kumulai ini. Aku merasakan kesepian, karena sudah tertinggal jauh oleh teman-temanku. Setiap melihat story mereka saat seminar proposal dan sidang kolokium, aku menjadi minder. Bahkan teman-temanku yang dulu tidak begitu mencolok ketika di kelas bisa mendahuliku. Hal itulah yang tak kusangka. Aku sudah berusaha semaksimal yang ku bisa. Limit kemampuanku hanya yang aku tahu. Aku yakin Tuhan sudah menyiapkan rencana yang indah di masa depan. Aku akan berdamai dengan diriku sendiri. Aku akan menikmati setiap prosesku, meskipun rasanya aku harus jungkir balik menghadapinya. Aku adalah seseorang yang terlalu jauh. Tak boleh ada kata mundur. Aku berterima kasih kepada diriku sendiri yang telah kuat untuk sampai di titik ini. Dan untuk kamu yang sedang berada di posisi ini, percayalah, ada rencana indah yang telah Tuhan siapkan untukmu. Ada baju toga yang menantimu, dan ada senyuman bangga dari kedua orang tuamu yang akan menemani di hari bahagia menanti.
Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Nikmati setiap prosesnya karena kita adalah orang yang hebat versi diri kita sendiri. Baik, saya akan menceritakan cerpen Ruangan Mie ini. Isi dari ruangan mie ini adalah ada seseorang mahasiswa semester akhir, dan semester akhir tersebut adalah fase terberat menurut dia. Menjadi anak pertama itu bukanlah hal yang mudah, karena dia harus menjadi penopang dan menjadi harapan satu-satunya orang tuanya, harapan terbesar dari orang tuanya. Di sini dia terus ditanyakan oleh orang tuanya, kapan ujian skripsimu selesai? Dan dia selalu menjawab, sebentar lagi, doakan saja ya. Di situ dia merasa seperti banyak beban karena orang tuanya sangat berharap anaknya bisa berhasil. Dia melangkah ke kamar dan dia memasuki ruangan kamar tersebut dengan menutup pintu, dan tidak ada mau yang menunggu karena dia ingin melanjutkan menulis skripsinya. Dia berpikir, kenapa ya teman-temanku sudah bisa sekarang, bisa semulus itu berjalannya, tetapi aku banyak sekali rintangannya. Dan teman-temannya sudah ada yang wisuda, tetapi dia tidak memilih untuk datang karena dia tidak siap menyaksikannya. Dia merasa down dan dia merasa seperti menyerah karena orang tuanya selalu menanyakan dan menaruh beban di pundaknya. Tetapi segala rintangan dan tantangan selalu dihadapi dengan baik dan dengan sabar. Saat ini dia terus meneruskan mengerjakan skripsinya. Padahal dulu dia mahasiswa yang dengan IPK tinggi, yaitu 3,5 sampai 4, yaitu nilai sempurna. Tetapi saat ini dia tidak seperti dulu. Pesan dari cerpen ini adalah, ketika kita sedang berada di posisi ini, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan rencana yang baik untuk kita, yang indah. Ada baju duka yang selalu dinantikan oleh keluarga kita. Jadi jangan menyerah untuk masa depan kita dan terus melangkah. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.